kita membuka Alkitab kita. Kitab Ayub pasal 31. Ayub pasal 31 ayat 1, kemudian ayat 9 sampai 12. Ayub pasal 31 ayat 1, kemudian ayat 9 sampai ayat 12. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan anak darah. Ayat 9. Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan dan aku menghadang di pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Karena hal itu adalah perbuatan mesum, bahkan kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Sesungguhnya itulah api yang memakan habis dan menghanguskan seluruh hasil. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita sudah belajar beberapa bagian dari firman Tuhan tentang orang yang berharga di mata Tuhan. Ada dua alasan utama kita menjadi berharga di mata Tuhan, sebagaimana sudah kita pelajari, adalah karena Yesus telah menggantikan tempat kita yang seharusnya binasa. Dia menggantikan tempat kita untuk menerima hukuman atas dosa kita, sehingga kita diselamatkan dan menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Alasan yang kedua, sesuai dengan kitab Wahyu pasal 3 ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, maka aku pun melindungi engkau dari pencobaan yang datang atas seluruh dunia, seperti yang kita sedang hadapi sekarang. Nah, saudara-saudara sekalian, sebagai orang-orang yang berharga dan yang dibanggakan oleh Tuhan, seperti pribadi dari seorang Ayub yang kita sedang baca itu, maka Ayub memiliki suatu sikap rohani yang jelas dan tegas, tanpa kompromi dengan hal-hal duniawi ketika menghadapi tantangan hidup, ketika menghadapi ujian cobaan yang berat dalam kehidupan. Dia memiliki sikap rohani yang jelas dan tegas, yang kita sudah pelajari dalam beberapa bagian. Sikap rohani Ayub menghadapi tantangan yang berat. Ayub mengakui bahwa Allah lah yang berdaulat sepenuhnya atas hidup ini. Dia yang memberi, Dia juga yang berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yang kedua, ketika menghadapi tantangan, bagaimana sikap rohani Ayub? Dia katakan, aku pasti mencari Allah untuk mengadukan perkara. Aku pasti mencari Tuhan. Itu alamat yang tepat bagi setiap kita, ya, menghadapi tantangan hidup. Bahkan dalam segala situasi apapun, menyenangkan atau tidak menyenangkan, mari kita belajar mencari Tuhan sebelum kita memulaikan setiap hari kita. Cari Tuhan, ya, karena Dialah sumber kehidupan ini, ya, dan Dia yang berkuasa atas hidup ini. Yang ketiga, sikap rohani Ayub ketika menghadapi tantangan, yaitu Ayub mengerti apa nilai kehidupan jasmania dan nilai kehidupan rohani. Bagi Ayub, kehidupan jasmani itu sementara adanya,
dan pasti akan berakhir di dunia ini. Tetapi ada sesuatu yang paling berharga dari dalam kehidupannya. Dia katakan, aku akan memandang Allah, yaitu kehidupan rohani yang kekal ada. Ini sikap rohani Ayub yang ketiga. Yang keempat, saudara, bagi Ayub pencobaan itu adalah ujian yang Tuhan izinkan bagi dia untuk menghasilkan kehidupan rohani, iman yang murni lebih daripada emas, sehingga Ayub tidak harus mempersalahkan siapapun ketika menghadapi tantangan ini. Karena bagi Ayub, cobaan dan tantangan itu adalah ujian yang Tuhan izinkan. Haleluya. Ujian untuk tidak menyimpang dari firman Allah. Ujian untuk tidak menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang berikut yang akan kita pelajari dari kehidupan yang berharga di hadapan Tuhan, kehidupan yang dibanggakan oleh Tuhan, yaitu hal yang kelima dari kehidupan Ayub, seperti yang kita baca tadi, ayat 31, ayat 1, ayat 9 sampai 12. Apa itu? Ayub memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga kekudusan hidupnya. Haleluya. Surat Ibrani pasal 12 ayat 14 katakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Artinya mutlak untuk hidup dalam kekudusan. Surat Petrus 1 ayat pasal 1 ayat 15 dan 16. Saudara-saudara, Alkitab katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Haleluya. Saudara-saudara, Ayub memiliki satu komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Dalam situasi dan kondisi apa? Ketika hidupnya berlimpah dengan segala kekayaan materi, dia katakan, aku sudah menetapkan bagi mataku untuk tidak harus terpengaruh memandang anak gadis atau terpengaruh dengan perempuan. Tidak. Dalam ayat 12 tadi Ayub katakan, karena perbuatan yang tidak kudus itu adalah api yang melenyapkan semua usaha kita. Semua hasil kita bisa lenyap, saudara. Seperti api yang melenyapkan kalau kita hidup dengan tidak ada kekudusan. Saudara-saudara sekalian, ini satu komitmen rohani yang merupakan sikap rohani Ayub menghadapi segala situasi kondisi hidupnya. Ini adalah komitmen untuk menjaga kekudusan. Haleluya. Saudara, mempertahankan kekudusan hidup di akhir zaman ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Tetapi bersama dengan Tuhan semua mungkin adanya. Haleluya. Saudara-saudara, kita baca kembali apa yang Ayub katakan. Kiranya menjadi suatu pelajaran yang sungguh-sungguh bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini. Aku telah menetapkan syarat bagi mataku, masakan aku memperhatikan mataku. Saudara-saudara, aku sudah menetapkan syarat. Ini komitmen yang tidak boleh dilanggar. Masakan aku memperhatikan mataku. Kata memperhatikan di sini, saudara, ya, bukan sekedar lihat, bukan sekedar lihat. Menaruh perhatian dengan satu keinginan yang lebih.
Kita bangga dengan penampilan seseorang barangkali, itu hal yang wajar. Kecantikan seorang wanita, kita bangga, itu hal yang wajar. Tetapi menaruh perhatian lebih dari itu, saudara sedang menjurus kepada perbuatan dosa yang kalau tidak dicegah akan terjerumus. Saudara-saudara sekalian, seperti saya katakan tadi, menjaga kekudusan hidup yang sama ini dalam menjalankan tugas pekerjaan kita, di mana ada waktunya suami istri harus berpisah karena tugas pekerjaan sepanjang hari. Saudara, biar aku punya satu komitmen yang kuat. Haleluya. Ayo katakan, sebab perbuatan itu menghanguskan seperti api yang melenyapkan semua hasil usaha yang engkau usahakan dengan susah akan lenyap. Dan itu adalah fakta. Bukankah banyak orang yang akhirnya kehilangan segalanya, kehilangan rumah tangga, kehilangan segalanya karena penyimpangan dalam hal seperti itu. Saudara, karena itu ayo menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Katakan amin. Ketika engkau mempunyai komitmen yang kuat menjaga kekudusan hidupmu, kekudusan rumah tanggamu, anak-anakmu, engkau adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Dan Yesus janji, aku pun akan melindungi engkau pada hari-hari pencobaan. Haleluya. Engkau menjadi kebanggaan bagi Tuhan. Saudara, dalam Kejadian pasal 39 ayat 7 sampai dengan ayat 10, saya kira kita semua tahu cerita ini. Seorang Yusuf yang ketika pekerjaannya mulai diberkati Tuhan sebagai pembantu rumah tangga di rumah dari pembesar Potifar, Alkitab katakan semua yang dikerjakan Yusuf diberkati oleh Tuhan, sehingga seluruh keluarga itu diberkati oleh Tuhan. Potifar ini orang Mesir, orang kafir, tidak kenal Tuhan, tapi karena Yusuf dia diberkati Tuhan. Semakin dia diberkati Tuhan, maka datanglah cobaan. Tapi kita semua tahu bagaimana sikap daripada Yusuf. Dia punya komitmen untuk menjaga kekudusan. Dia lebih takut Tuhan dari manusia untuk berbuat penyimpangan dengan istri Potifar. Walaupun harus berakhir dia dipenjarakan. Saudara, memang menjaga kekudusan itu seringkali ada risiko. Risiko dalam kehidupan jasmani, risiko yang tidak menguntungkan. Secara manusia, kalau Yusuf mau menerima tawaran godaan daripada istri Potifar, secara manusia amanlah dia. Tapi bukan itu yang Yusuf cari. Dia lebih suka menjaga kekudusan ini. Haleluya. Karena dia lebih takut Tuhan. Saudara-saudara, tapi kemudian Yusuf menjadi orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan Tuhan menjadikan Yusuf orang berharga di mata Firaun dan seluruh negeri Mesir. Dan karena Yusuf, Mesir selamat dari masa kelaparan 7 tahun yang kemudian melanda negeri. Karena seorang Yusuf. Siapa dia? Orang yang benar-benar mempunyai sikap rohani yang jelas, tegas, tidak ada kompromi dalam soal kekudusan. Dia menjadi berharga di mata Tuhan.
Ketika engkau berharga di mata Tuhan, Tuhan sanggup menjadikan engkau berharga di mata manusia. Haleluya. Sehingga satu pernyataan yang luar biasa dari seorang Firaun, ketika Yusuf diperhadapkan kepadanya untuk memecahkan misteri mimpi daripada Firaun tentang masa kelimpahan dan kelaparan. Ketika Yusuf memaparkan sekaligus dengan solusi menghadapi kesukaran, Firaun katakan apa? Di mana kita bisa dapat, kita bisa jumpai orang seperti ini yang penuh dengan roh Allah. Satu pengakuan yang luar biasa. Dia orang kafir, dia tidak kenal Tuhan, dia penyembah berhala. Tapi ketika menghadapi seorang Yusuf, seorang yang berharga di mata Tuhan, yang dibanggakan oleh Tuhan, pernyataan ini datang dari Tuhan. Ketika Yusuf harus mengabaikan satu keinginan yang menyenangkan daging ini, yang risiko harus masuk penjara, Tuhan angkat dia jauh lebih tinggi dari seorang pembantu rumah tangga. Haleluya. Menjadi orang yang paling berkuasa di negeri Mesir sampai akhir hidup. Haleluya. Seringkali kita mempunyai satu ambisi, satu keinginan untuk hal-hal yang besar, tidak ada yang salah. Tetapi prosesnya kita tidak mau. Prosesnya kita tidak mau. Kita lebih suka ikut keinginan daging kita sebagai manusia yang menyenangkan sesaat. Saudara-saudara sekalian, mari kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab. Mereka juga manusia sama dengan saudara dan saya. Kelebihan mereka apa? Mereka punya komitmen yang kuat menghadapi risiko apapun. Kekudusan adalah di atas segalanya. Haleluya. Seperti saya katakan tadi, seringkali suami istri harus terpisah karena tugas bekerja. Tapi saudara, penghasilan pekerjaan kita bukan segalanya. Kekudusan adalah segala. Amin. Yang berikut, Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya lah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Tadi menyangkut kehidupan kekudusan dalam kehidupan dalam rumah tangga, saudara. Sekarang kita melihat kekudusan, apa yang dilakukan oleh seorang Daniel ketika dia menjadi salah satu orang buangan yang dibawa ke Babel dari sekelompok besar orang-orang Yahudi yang menjadi tawanan. Daniel dan beberapa rekannya menjadi pilihan dari Nebukadnezar untuk menjadi pegawai-pegawai istana raja. Dan untuk menjadi pegawai istana raja, saudara, mereka dikarantinakan dulu, bukan karena virus. Alkitab katakan untuk diajarkan bahasa Babel, untuk diajarkan kebiasaan budaya Babel, dan untuk diajarkan dan diberi makan makanan Raja Babel. Ya. Saudara-saudara, ini yang harus dilakukan untuk Daniel dan teman-teman, sehingga mereka menjadi biasa dengan lingkungan istana, dan mereka akan dipercaya untuk beberapa tugas kalau berhasil. Tetapi ketika mereka disodorkan makanan yang merupakan bagian makanan Raja Nebukadnezar,
Dan kita tahu dalam Alkitab bahwa orang-orang kafir yang tidak mengenal Tuhan pada masa itu, saudara, mereka sangat keras dengan penyembahan berhala. Makanan mereka sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala, kepada dewa. Dan Daniel dan teman-temannya sangat memahami firman, yaitu mereka tidak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Sehingga Daniel dikatakan dia mempunyai ketetapan hati. Ini suatu komitmen rohani yang kuat untuk tidak menajiskan diri dengan makanan, tidak menajiskan diri dengan mengkonsumsi makanan dari raja. Dan ini ada risiko, saudara. Sehingga pegawai kepala penjawat makanan ini, dia katakan, waduh, ini kalau raja tahu mati saya dan mati kamu. Dan dia bilang, jangan takut, kasih kami makan sayur, buah, dan air, cukup. Dan engkau uji kami dalam 10 hari. Kalau fisik mental kami berkurang, engkau lakukan apa yang mau. Saudara, tapi kita tahu orang yang punya komitmen rohani menjaga kekudusan hidup pasti berharga dan dibela oleh Tuhan, dilindungi Tuhan. Alkitab menulis ketika mereka dihadapkan setelah 10 hari itu, mereka hanya makan buah, sayur, minum air putih. Mereka didapati oleh raja 10 kali lebih hebat dari semua orang pintar di mata. Allah kita ajaib, Allah kita dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara-saudara, Daniel jauh lebih pintar, lebih hebat. Dan itu semua adalah karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Saudara, menjaga kekudusan dalam hal mengkonsumsi sesuatu. Kalau mengkonsumsi untuk tubuh jasmani ini, Alkitab katakan, asal engkau terima dengan doa dan ucapan syukur, lapis. Mau itu CI, mau itu LDK, ada satu apa namanya? RW katanya. Terima dengan ucapan syukur. Belum terima saja sudah mengucap syukur. Ya. Tapi tentu dengan hikmat. Ya. Saudara, kalau untuk kebutuhan jasmania ini, saudara, konsumsi untuk tubuh ini, Alkitab memberi kita kebenaran, yaitu terima dengan doa dan ucapan syukur. Tetapi untuk konsumsi rohani, saudara, jangan menajiskan kehidupan rohani kita dengan mengkonsumsi segala hal yang dari dunia. Jangan. Itu menajiskan pikiran kita, perasaan kita, hati kita. Jangan mengkonsumsi semua yang engkau dapati dari media sosial. Saya sebenarnya tidak mau tanggapi, tapi ini sudah lalu. Ya. Jangan, tidak perlu. Katakan amin. Soalnya bisa beta pun jari ini om, dia mesti main. Ya. Tidak perlu. Saudara, harus punya komitmen rohani untuk tidak menajiskan
kehidupan rohani dengan segala macam hal yang datang dari itu, melalui berbagai cara, melalui berbagai sarana. Dan aku menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Daniel menjadi orang berharga di mata Tuhan karena komitmen menjaga kekudusan hidup. Dan Tuhan jadikan dia berharga di mata Raja Nebukadnezar dan seluruh negeri Babel. Orang yang dihargai, orang yang sangat dibutuhkan. Luar biasa. Yang terakhir, Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara, hal yang ketiga, menjaga kekudusan hidup. Kita dapati dari ketiga orang Yahudi, teman-teman dari Daniel, ya, yang nama-nama mereka sudah diganti menjadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Ketika semua pembesar Babel harus hadir di lembah Dura menghadapi patung kebesaran dari seorang Nebukadnezar, patung emas, saudara, yang harus disembah oleh semua pembesar, termasuk Sadrak, Mesak dan Abednego, yang ketika itu termasuk pembesar-pembesar di Babel. Tapi ketika isyarat diberikan untuk segera menyembah patung itu, Sadrak, Mesak dan Abednego tetap tegak, tidak sujud. Hati, jiwa, roh mereka tetap menyembah Tuhan. Diadukanlah. Saudara, kita tahu posisi cerita. Nebukadnezar coba bernegosiasi. Siapa tahu mereka mau menyembah patung. Tapi seperti yang kita baca, ketika orang Yahudi ini kata, tidak ada gunanya kita bersoal, tidak ada gunanya kita negosiasi, sebab tetap kami tidak akan menyembah patung. Allah kami sanggup melepaskan kami dari dapur api itu. Tapi kalau Allah tidak melepaskan kami, tetap kami tidak menyembah. Komitmen rohani untuk menjaga kekudusan dalam penyembahan hanya kepada Tuhan, tidak untuk siapapun, tidak untuk kepentingan apapun, walaupun taruhannya adalah nyawa. Bukan sekedar kehilangan jabatan, tapi kehilangan nyawa, saudara. Tapi demi kekudusan penyembahan kepada Tuhan yang tidak boleh diganggu dengan apapun, tidak boleh. Tidak boleh ada penyembahan lain. Ketika orang ini mengerti dan tahu, paham akan kebenaran firman Allah, jangan ada padamu ilah yang lain. Jangan kamu menyembah sujud kepadanya. Jangan buat patung ukiran dan sebagainya. Apapun alasan, mereka paham kebenaran firman. Saya percaya dengan pemahaman yang benar akan firman Allah, kita sanggup
menjaga kekudusan hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Orang yang berharga di mata Tuhan, orang yang memiliki komitmen rohani menjaga kekudusan hidup, tidak akan kompromi dengan apapun untuk kepentingan dan keuntungan apapun. Tidak. Kita sudah belajar dari beberapa tokoh Alkitab. Mereka rela kehilangan segalanya, dipenjarakan, dibuang ke dalam dapur api demi menjaga kekudusan. Ingat saudara, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang sangat kudus. Sebab Alkitab katakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Lalu apa gunanya kita ikut Tuhan sekian? Pada akhirnya, saudara dan saya tidak pernah melihat Tuhan. Jangankan masuk surga, lihat Tuhan dulu. Karena itu mari kita mau memiliki ketetapan hati seperti Daniel, Ayub, Yusuf, Sadrak, Mesak, dan Abednego, memiliki komitmen rohani, memadamkan setiap keinginan yang seringkali muncul dalam hati kita. Keinginan-keinginan tadi kita padamkan dalam nama Yesus. Saya mau melihat Tuhan. Haleluya. Saya mau masuk surga. Ini ketetapan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.